Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Yuanisa Aisyah Nafi, SE, S, SE, MS, AK, selaku dosen mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Abid Abdul Jabar. Saya di sini akan mempresentasikan tugas semester akhir eh, yang berjudul Fungsi Kuadrat pada Matematika Bisnis. Ya, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ada latar belakang. Matematika dikenal sebagai ratu dari segala ilmu karena menjadi fondasi utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, matematika diajarkan sebagai mata pelajaran wajib mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi. Fungsi kuadrat merupakan salah satu bentuk fungsi polinomial yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi kedua. Grafik fungsi kuadrat mempresentasikan persamaan yang variabelnya berpangkat dua. Fungsi ini berkaitan erat dengan persamaan kuadrat yang memiliki bentuk umum ax 2 tambah bx tambah c sama dengan 0. Ya. Dalam persamaan ini, x merupakan variabel bebas, a dan b adalah koefisien, sedangkan c adalah konstanta. Setiap fungsi memiliki grafik yang menggambarkan hubungannya. Begitu juga dengan fungsi kuadrat yang memiliki bentuk grafik khas. Materi fungsi kuadrat memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi dasar dalam mempelajari konsep matematika lainnya. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, peningkatan pemahaman konsep matematis. Yang kedua, aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pengembangan metodologi pembelajaran. Yang keempat, persiapan untuk studi lanjut. Yang kelima, pengembangan keterampilan pemecahan masalah. Yang terakhir, peningkatan kesadaran akan pentingnya matematika. Adapun konsep dasar fungsi kuadrat mencangkup beberapa elemen penting yang menjelaskan sifat dan karakteristiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, definisi. Ya, fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi yang dinyatakan dalam bentuk poli- polinom dengan variabel yang memiliki pangkat tertinggi 2. Yang kedua, bentuk persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat berhubungan langsung dengan fungsi kuadrat dan ditulis dengan bentuk ax2 tambah bx tambah c sama dengan 0. Persamaan ini digunakan untuk mencari nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Yang ketiga, ada grafik dari fungsi kuadrat berbentuk parabola. Adapun arah parabola, jika A lebih besar dari 0, maka grafik parabola membuka ke atas. Dan begitu juga sebaliknya, jika A lebih kecil daripada 0, grafik parabola membuka ke bawah. Nah, yang keempat ada karakteristik parabola. Titik muncak atau vertex, titik di mana fungsi mencapai nilai maksimum atau minimum. Sumbu simetri adalah garis vertikal yang membagi parabola menjadi dua bagian yang simetris yang terdapat pada X sama dengan min 2 AB. Yang ketiga itu ada interseksi sumbu X, titik-titik di mana grafik memotong sumbu X atau akar-akar persamaan kuadrat.
Yang terakhir interseksi sumbu Y titik di mana grafik memotong sumbu Y yang didapatkan dari nilai C ketika X sama dengan 0. Adapun aplikasi fungsi kuadrat dalam bisnis ekonomi. Fungsi kuadrat memiliki berbagai aplikasi dalam ekonomi dan bisnis, di antaranya yang pertama model permintaan dan penawaran. Fungsi kuadrat sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara harga dan kuantitas barang yang diminta atau ditawarkan. Nah, yang kedua, keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar dapat dianalisis dengan menggunakan grafik fungsi kuadrat yang menunjukkan interaksi antara kurva permintaan dan penawaran. Yang ketiga, fungsi penerimaan dan biaya. Fungsi kuadrat digunakan untuk menganalisis permintaan total R dan biaya total C dalam skenario usaha. Misalnya, penerimaan total dapat dinyatakan sebagai R sama dengan P kali X kali Q dengan V atau harga dan Q kuantitas. Yang keempat, analisis pulang pokok. Dalam konteks bisnis, fungsi kuadrat digunakan untuk menghitung dan menganalisis tingkat pulang pokok, yaitu momen di mana total penerimaan sama sama dengan total biaya. Yang kelima, kurva transformasi produk. Fungsi kuadrat dapat menjelaskan hubungan antara kombinasi input dan output dalam produksi. Yang terakhir ada teori distribusi. Dalam teori distribusi penghasilan, hukum Pareto dapat dijelaskan menggunakan fungsi kuadrat untuk menunjukkan bagaimana sumber daya atau penghasilan didistribusikan di antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Nah, adapun ini grafik fungsi kuadrat bisa dilihat oleh rekan-rekan semuanya. Metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Studi literatur merupakan proses pengumpulan dan pengolahan data dari berbagai sumber pustaka yang relevan dengan penelitian. Studi literatur mencakup serangkaian aktivitas seperti pengumpulan referensi dari sumber pustaka, membaca, mencatat, serta menganalisis bahan penelitian. Nah, adapun analisis fungsi kuadrat. Secara umum, fungsi kuadrat memiliki bentuk umum seperti F dalam kurung X sama dengan AX2 tambah BX tambah C. eh, ada A sama dengan 0. Dengan Fx dalam kurung X sama dengan Y yang merupakan variabel terkait. X adalah variabel bebas, sedangkan A dan B merupakan koefisien dan C adalah suatu konstanta. Dalam hal ini tentunya berbeda dengan yang dinamakan persamaan kuadrat, yang mana persamaan kuadrat memiliki variabel dengan pangkat tertinggi adalah 2 dan berbentuk persamaan bentuk. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. AX2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. A sama dengan 0 atau A sama dengan 0. Nah, dengan X adalah variabel bebas. A dan B adalah koefisien, serta C adalah konstanta. Kembali ke materi fungsi kuadrat, suatu fungsi kuadrat sangat erat hubungannya dengan grafik fungsi. Nah, untuk semua yang sudah saya paparkan tadi, nah, adapun kesimpulannya, eh, untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel ekonomi tidak cukup dan kurang tepat kalau didekati dengan fungsi linear, linear saja. Dalam keadaan demikian itu,
maka pendekatan atau penggambaran hubungan antara dua variabel ekonomi tersebut akan lebih baik digunakan. Fungsi nonlinear linear adalah salah satu di antaranya, fungsi kuadrat. Aplikasi fungsi kuadrat dalam ekonomi dan bisnis yang mencakup fungsi permintaan dan penawaran, keseimbangan pasar, keseimbangan pasar yang dikaitkan dengan pajak dan eh, subsidi, fungsi penerimaan dan fungsi biaya dan kaitannya dengan analisa pulang kok. Jadi kurva fungsi transportasi, produk dan hukum Pareto tentang distribusi penghasilan. Nah, mungkin itu untuk kesimpulannya. Eh, Baik, terima kasih. Eh, Mohon maaf bila banyak kesalahan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.